Saat Lu Yun melihat pikiran Zhang Jing, mustahil bagi Lu Yun untuk dimanipulasi olehnya lagi. Pada saat ini, Lu Yun melipat tangannya dengan santai, melihat pria ini pamer. Dia tersenyum lembut dan berkata, kamu ingin membuatku marah dengan mempermainkanku. Apakah kamu bercanda? Lalu dia berkata kepada Peng Dong, Peng Dong, berikan aku pedang 9 naga. Oh, Peng Dong menggaruk kepalanya, setuju, dan segera menyerahkan pedang 9 naga kepada Lu Yun. Setelah mengambil pedang 9 naga, Lu Yun perlahan menariknya keluar dari sarungnya, menunjuk ke arah Zhang Jing dan berkata, ayo. Zhang Jing tersenyum, juga menghunus pedangnya, melompat dalam-dalam, dan menyerang Lu Yun dengan cepat. Ding 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 ding. Saat kedua senjata bertabrakan, percikan api muncul. Entah itu pedang 9 naga di tangan Lu Yun atau pedang tak dikenal di tangan Zhang Jing, suara keduanya bertabrakan membuat orang merasa mati rasa di telinga dan sedikit gelap di depan mata. Sial, sial, sial. Ekspresi Lu Yun membeku karena dia kesal dengan dampaknya, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Tentu saja, alasan Lu Yun mundur bukan karena ketakutan atau kegagalan, juga bukan karena senjata ajaib ini tidak sebanding dengan senjata di tangan Zhang Jing. Itu karena Lu Yun menemukan bahwa di tempat ini, kekuatan pedang 9 naga di tangannya tidak dapat digunakan. Saat ini, pedang 9 naga di tangannya seperti senjata biasa. Melihat perubahan ekspresi Lu Yun, Zhang Jing tertawa terbahak-bahak, Tuan Lu, apakah menurut Anda senjata ajaib di tangan Anda seharusnya memberikan kekuatan yang menakutkan? Lu Yun tidak menjawab. Zhang Jing, sebaliknya, dengan santai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu metode kuil Shenzong kami? Kuil Shenzong kami memiliki mata dan telinga di seluruh dunia. Kami sudah lama mengetahui bahwa Anda menggabungkan 3 senjata ajaib menjadi satu. Tuan Lu, ternyata yang Anda andalkan hanyalah senjata sakti terbaik. Tanpa kekuatan senjata ajaib ini, sepertinya kekuatan Tuan Lu hanya sebatas itu. Zhang Jing telah melakukan sesuatu di luar kuil Shenzong sebelumnya, mengandalkan formasi khusus untuk membuat pedang 9 naga di tangan Lu Yun kehilangan fungsi aslinya. Zhang Jing bahkan sedikit bangga saat ini, dan sudut mulutnya benar-benar melengkung. Tapi Lu Yun hanya menatapnya, lalu menyeringai. Tapi senyuman Lu Yun lah yang membuat Zhang Jing tidak bisa bereaksi. Apa yang dia tertawakan? Tanpa pedang 9 naga di tangannya, bagaimana dia bisa bertarung dengan dirinya sendiri? Bagaimanapun, pedang di tangan Zhang Jing bukanlah pedang biasa. Meski tidak setenar 2 senjata dewa, Jiulong Sengdao dan pedang dewa naga kuno, ia tetap menjadi salah satu dari 9 senjata dewa kuno. Senjata sakti kuno tersebut adalah 9 naga Sengdao, pedang ilahi naga kuno, perintah pemanggilan hantu Liu Jiang, singa hantu Datian, palu penembus 5 elemen, jeritan, spanduk pemecah langit, kepompong zombie, dan buku Yin Yang. Menangis adalah senjata ajaib yang berada di peringkat belakang. Namun perbedaannya hari ini adalah Lu Yun tidak mendapat berkah dari lingkaran sihir, tetapi seruan ini memilikinya. Senjata ajaib di tangan Lu Yun tidak menunjukkan kemampuannya, jadi itu hanyalah sepotong besi tua di tempat ini. Itu sebabnya dia berani bersikap sombong. Tapi dia tidak menyangka Lu Yun akan tertawa. Jadi dia memandang Lu Yun dengan curiga, apa yang kamu tertawakan? Lu Yun mengabaikannya dan melemparkan pedang 9 naga di tangannya ke Peng Dong. Lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menggunakan pedang. Dahi, kali ini giliran Zhang Jing yang sedikit bingung. Dia menatap Lu Yun dengan curiga. Melawan dia tanpa pedang. Bukankah orang ini terlalu sombong? Pedang di tangannya adalah menangis. Meski kalah dengan senjata seperti 9 naga Sengdao, tetap saja itu adalah senjata yang sangat menakutkan. Lu Yun tersenyum, kenapa? Kamu tidak berani melawan. Jika kamu tidak berani melawan, mundur saja. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Aku akan pergi ke pintu dalammu. Tapi begitu Lu Yun selesai berbicara, Zhang Jing tertawa terbahak-bahak, baiklah, Tuan Lu, karena Anda seperti ini, saya tidak akan bersikap sopan. Karena tidak ada cara untuk membuat marah Lu Yun, maka pancung saja dia. Teng, Zhang Jing tiba-tiba melompat dan berteriak, 100.000 pedang. Ledakan, tiba-tiba 100.000 tangisan memenuhi langit dengan padat. Gudong, Peng Dong mau tidak mau menelan ludahnya saat melihat ini, untungnya Lu Yun lah yang berdiri di depannya sekarang. Jika itu orang lain, dia pasti sudah siap untuk melarikan diri sekarang. Tapi dengan Lu Yun di sisinya, dia merasa nyaman. Bahkan jika dia melihat 100.000 pedang dewa ini terbang dan berputar di udara, dia tidak akan takut sama sekali. Prajurit ajaib ini dengan cepat jatuh dari langit. Tiandang, Lu Yun juga berteriak keras, membentuk segel dengan tangannya, dan piringan udara besar terbentuk di depan mereka. Cakram udara yang sangat besar ini menghalangi Lu Yun dan Peng Dong. Dentang-dentang, saat pedang ilahi di seluruh langit jatuh, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya merah keemasan dan menyerang, dan sejumlah besar riak air muncul di piringan udara di langit. Ledakan. Setelah beberapa saat, gerakan besar itu menghilang. Tapi Lu Yun tidak terluka. Tak hanya itu, ia juga berkata dengan sedikit nada mengejek di wajahnya, itu saja. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sekecil ini, tidak ada gunanya menunjukkannya untuk mempermalukan orang lain. Dahi, kali ini giliran Zhang Jing yang mengubah ekspresinya. Karena pukulan tadi sudah cukup untuk melenyapkan 100.000 prajurit naga.
Alasan mengapa dia menggunakan gerakan seperti itu sekarang adalah karena dia tahu bahwa Lu Yun sebenarnya sangat mampu. Dia adalah orang yang kejam. Memotong akarnya dan bertarung dengan cepat adalah hasil yang dia inginkan. Tapi sekarang sudah bagus, mereka benar-benar tidak menyangka kelakuan Lu Yun. Mengapa Lu Yun bisa memblokir 100.000 pedang ini? Kalian pasti tahu kalau di antara 9 pedang tangisan, 100.000 pedang adalah yang terkuat. Dalam keadaan normal, trik ini tidak perlu digunakan sama sekali. Tapi sekarang dia langsung melepaskan kekuatannya yang paling menakutkan untuk menghadapi Lu Yun. Saya pikir Lu Yun akan dibunuh karena ini, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya tidak mati, dia malah menjadi bahan tertawaan. Untuk sesaat, wajahnya terlihat sangat jelek. Matanya berputar-putar di sekitar tubuh Lu Yun. Dia menggunakan senjata ajaib, tapi Lu Yun bertarung dengan tangan kosong, dan itu hanya untuk pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan keduanya mungkin tidak berada pada level yang sama. Jadi sekarang Zhang Jing sebenarnya sedikit takut pada Lu Yun. Dia sebenarnya mulai merasa sedikit bingung sekarang, haruskah dia tetap bertarung dengan Lu Yun? Melihat matanya terus berputar ke tubuhnya, Lu Yun merasa senang, apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Mengapa kamu terus menatapku seperti ini? Membosankan, bukan? Zhang Jing mengepalkan tangannya, Tuan Lu sangat cakap. Zhang Jing merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Tentu saja dia tidak akan mundur. Lagi pula, Long Baur sedang menatapnya sekarang. Jadi sekarang dia harus mundur agar bisa maju. Saat Lu Yun sedang bersantai, dia ingin mengambil tindakan secara tiba-tiba dan membuat Lu Yun lengah. Selama dia bisa membunuh Lu Yun, bukankah Pengdong itu mudah ditangkap? Ketika saatnya tiba, orang-orang di kuil Shenzong hanya akan melihat hasilnya. Siapa yang peduli dengan prosesnya? Lagi pula, selama orang terkutuk itu mati, bukankah rahasia ini tidak akan pernah tersebar lagi? Disinilah dia berbeda dari kakak laki-lakinya Long Lei. Long Lei adalah tipe orang yang tidak memiliki banyak kemampuan dan masih belum yakin. Dan dia termasuk tipe yang licik dan berbahaya. Dalam keadaan khusus, selama dia bisa menyelesaikan tugasnya dan membiarkannya makan apapun, dia bersedia. Namun, yang tidak dia ketahui adalah meskipun tanda kelicikan di matanya hanya sekilas, hal itu sudah terlihat oleh Lu Yun. Tapi Lu Yun tidak berniat membeberkannya. Dia hanya menyeringai dan berkata, kamu cukup bijaksana. Zhang Jing tersenyum, kalau begitu, tolong. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun dan yang lainnya, menunjukkan bahwa Lu Yun dan Peng Dong bisa lewat. Namun, yang dia rencanakan sekarang adalah ketika Lu Yun berjalan ke arahnya tanpa persiapan, dia akan segera menusuk tubuh mereka dengan isak tangis di tangannya. Tidak peduli betapa hebatnya Lu Yun, dia mungkin tidak bisa menghentikan kekuatan tangisannya. Begitu senjata ajaib ini menembus tubuh Lu Yun, dia akan segera menggunakan 100.000 pedang, dan 100.000 pedang akan meledak di tubuh Lu Yun. Dalam sekejap mata, 100.000 pedang ini dapat memotong tubuh Lu Yun menjadi potongan daging kecil yang tak terhitung jumlahnya. Akankah dia masih hidup? Saya khawatir itu hanya lelucon. Meskipun Peng Dong tidak melihat sorot matanya sekarang, dia juga tahu bahwa orang ini adalah seekor musang yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam, dan dia tidak memiliki niat baik. Melihat dia mengundang mereka, dia tidak terburu-buru pergi. Tapi Lu Yun tidak berniat berhenti. Dia tersenyum dan berjalan ke depan. Zhang Jing mencibir dalam hatinya, bodoh. Haha, bukankah ini Lu Yun begitu saja? Sangat disayangkan meskipun dia cukup mampu, dia akan mati hari ini karena senjata ajaib di tangannya. Cek-cek, Lu Yun, setelah masuk neraka, jangan salahkan Zhang Jing. Dia punya ide yang sangat bagus. Lu Yun hampir sampai di sisinya sekarang. Tepat ketika Lu Yun melewatinya, menepuk pundaknya dan siap untuk bergerak maju, senyuman dingin segera muncul di sudut mulutnya. Sambil mendesir, dia menusuk dada Lu Yun dengan pisau di tangannya, dan pada saat yang sama berteriak, matilah. Namun, setelah dia menghunus pedangnya, orang itu langsung terpana. Karena pedang ini, dia tidak menembus tubuh Lu Yun, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi Lu Yun membuka mulutnya dan tersenyum padanya dengan gigi putih besarnya terlihat. Segera setelah itu, Lu Yun menjentikkan jarinya. Suara berderak segera terdengar dari pedang, diikuti dengan tangisan dan kemudian hancur berkeping-keping. Bang! Lu Yun mengangkat tangannya dan memukul bahunya. Dengan tamparan yang tampak acuh tak acuh, pria itu menjerit dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia berguling dengan canggung di tanah beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Engah! Tenggorokan Zhang Jing tercekat, dan seteguk darah hitam muncrat dari tenggorokannya. Dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Ini menangis. Dia bisa merasakan organ tubuhnya telah hancur. Jelas sekali bahwa dia tidak akan selamat. Dia adalah murid luar kuil Shenzong. Bagaimana organ dalamnya bisa hancur oleh telapak tangan Lu Yun? Lu Yun membunuh Zhang Jing karena Zhang Jing mencari kematian. Selama dia tidak memiliki pemikiran yang salah, Lu Yun tidak akan membunuhnya. Tapi kristal ini memang memiliki dua kuas. Hal ini sebenarnya memungkinkan Lu Yun untuk melihat beberapa kemampuan kuil Shenzong. Mungkin gerbang dalam kuil Shenzong akan lebih kuat. Dia sebenarnya punya harapan lebih. Jika mereka semua seperti Long Lei, dia, Lu Yun, benar-benar tidak ingin mengambil langkah lain di sini. Pada saat ini,
detektif tersebut juga berlari masuk dan memberitahu Long Baur berita bahwa Zhang Jing dibunuh oleh Lu Yun. Wajah Long Baur perlahan berubah menjadi jelek. Meskipun demikian, dia juga ingin mengolah Long Tiantian dan kemudian menyingkirkan Zhang Jing. Tapi itu karena dia ingin mencari alasan, yang juga membuktikan bahwa dia pandai mengajar. Namun, Zhang Jing dibunuh oleh Lu Yun, yang merupakan tamparan di wajahnya. Dia mengerutkan kening, lalu melihat ke arah murid luar di sekitarnya dan berkata, kamu akan menjadi gelombang ketiga yang menghentikannya. Murid-murid ini ragu-ragu. Kekalahan Long Lei seperti yang diharapkan semua orang. Bagi mereka, Long Lei tidak lebih dari tas jerami. Tapi Zhang Jing tidak. Semua murid ini tahu bahwa Zhang Jing sebenarnya sangat kuat. Saat ini, Long Baur meminta mereka untuk menghadapi Lu Yun yang membunuh Zhang Jing. Dan laporan detektif memperjelasnya saat ini. Lu Yun tidak hanya membunuh Zhang Jing, dia juga mematahkan tangisan di tangan lawannya hanya dengan 2 jari. Meskipun benda itu tidak dapat dibandingkan dengan 2 senjata dewa, Sengdao 9 Naga dan Pedang Dewa Naga kuno, benda itu masih merupakan benda dewa kuno. Ini menunjukkan ketakutan Lu Yun. Kuncinya adalah mereka pernah mendengar sebelumnya bahwa ada kutukan pada Lu Yun dan tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Sedikit perubahan suasana hati saja akan membuat Lu Yun marah. Namun semua hal ini tidak terjadi. Mungkinkah orang yang menyelidiki intelijen itu melakukan kesalahan? Ketika mereka tidak dapat mengetahui kekuatan Lu Yun, siapa di antara mereka yang mau bergabung? Apa tidak ada yang salah dengan otakmu? Begitu mereka ragu-ragu, ekspresi Long Baur berubah suram dan dia berkata, melihat penampilanmu, kamu tidak berniat bertarung, bukan? Murid-murid itu mengecilkan leher mereka. Long Baur menghela nafas, sepertinya tidak ada yang mau memasuki pintu dalam. Baiklah, biarkan Tiantian mengambil tindakan. Ketika dia bangun, dia ingin menelepon Long Tiantian sendiri. Dia tampaknya sangat kecewa dengan murid-murid ini. Begitu mereka melihat bahwa Long Baur benar-benar tidak berniat berbicara dengan mereka, para murid ini akhirnya panik. Mereka tidak ingin tinggal di luar selamanya. Jadi seseorang mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, ayo pergi. Murid sekte luar ini bahkan belum pernah melihat apapun dari sekte dalam. Impian seumur hidup mereka adalah masuk ke dalam dan melihat-lihat. Tapi sekarang orang-orang ini tahu betul bahwa jika Long Baur kehilangan minat pada mereka, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke pintu dalam kehidupan ini. Begitu ada orang pertama, akan ada orang kedua yang menyusul. Segera setelah itu, lusinan murid luar yang dipimpinnya setuju satu demi satu. Namun, murid luar lainnya tidak berpartisipasi. Karena ada lebih dari 30.000 murid luar di kuil Shenzong saja, dan murid luar ini semuanya dipimpin oleh tetua yang berbeda. Long Baur berasal dari sekte dalam, jadi dia hanya memiliki beberapa lusin murid, tetapi orang-orang ini dianggap elit di antara murid sekte luar. Jika mereka ingin naik, tentu saja tidak akan ada murid luar yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, para murid sekte luar ini tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam, jadi mereka hanya tinggal di sini untuk menyaksikan kegembiraannya. Di bawah paksaan dan bujukan Long Baur, murid-muridnya tidak bisa menahan amarah mereka dan keluar satu demi satu. Begitu orang-orang ini keluar, Lu Yun terkekeh, mengapa kamu ingin menghentikanku juga? Para murid saling memandang, menunjuk ke hidung Lu Yun dan berkata, hei. Nak, jangan terlalu gila. Lu Yun meliriknya, mengapa kamu gila? Kamu menghalangi jalanku dan menangkap teman-temanku. Apakah kamu tidak gila? Kami di sini untuk mencari solusi, tapi kalian para naga sudah bertindak terlalu jauh. Dengan cara ini, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Menyebarlah dan biarkan aku masuk. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Saat Lu Yun berjuang melawan orang-orang ini, Long Baur sudah bergegas menuju ruangan tempat Long Tiantian berada. Dia sebenarnya tidak ingin Long Tiantian melawan Lu Yun. Tentu saja, bukan itu yang ada dalam pikirannya pada awalnya. Namun saat melatih Long Tiantian, Long Baur menemukan bahwa Long Tiantian benar-benar merupakan bibit yang bagus. Akan sangat disayangkan jika dia mati dalam pertempuran. Faktanya, meskipun dia tidak mati dalam pertempuran, jika dia gagal dalam pertempuran ini, idenya untuk membawanya ke gerbang dalam akan hancur. Anda tahu, Long Baur sudah menganggap Zhang Jing cukup serius, tapi dia tidak pernah membiarkannya memasuki gerbang dalam. Dan bagaimana dengan Long Tiantian? Hanya dalam beberapa hari, dia sudah membuat rencana. Konsep macam apa ini? Tak terbayangkan. Namun dalam situasi ini, dia merasa harus melepaskan Long Tiantian. Tentu saja, hal baiknya adalah dia bisa mengorbankan lusinan orang itu untuk membuka jalan bagi Long Tiantian. Long Tiantian masih belum tahu betapa sengitnya pertempuran di luar. Dia tertidur lelap. Sial, sial, sial. Terdengar ketukan cepat di pintu. Long Tiantian tiba-tiba membuka matanya. Dia duduk dan bertanya di luar pintu, siapa itu? Haha, Tiantian, ini aku. Menguasai. Long Tiantian segera memakai sepatunya dan datang untuk membukakan pintu untuk Long Baur. Long Baur tertawa dan berkata, apakah kamu tertidur? Guru, murid saya sedang tidur dan tidak dapat menyambut Anda. Saya harap Anda memaafkan saya. Haha, murid, menilai dari apa yang kamu katakan, kamu adalah murid yang paling dihargai oleh guruku, mengapa kamu membutuhkan kesopanan palsu itu?
Saya harus mengatakan bahwa meskipun Long Baur sama berbahayanya dan bahkan meminta Zhang Jing untuk mengikuti Long Tiantian untuk melihat apakah dia benar-benar telah dicuci otak, dia sangat menyukai gadis ini. Terutama, Long Tiantian memang sedingin es dan cerdas, tipe orang yang bisa mengungkapkan segalanya dalam sekejap. Dan dibandingkan dengan Zhang Jing, orang yang jahat dan keji, Long Tiantian adalah tipe orang yang memiliki kebaikan abadi. Orang seperti ini, yang tidak mempunyai pikiran jahat di dalam hatinya, cakap dan pintar, akan disukai oleh orang jahat dan baik hati. Long Tiantian tersenyum lembut, "Tuan, silakan masuk." Dia menyingkir untuk membiarkan Long Baur masuk. Namun, Long Baur hanya melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan masuk." "Ah," Long Tiantian berkata dengan curiga, "kalau begitu, kamu adalah..." Long Baur berkata, "Lu Yun ada di sini, apakah kamu ingin membunuhnya?" Lu Yun, berbicara tentang ini, senyuman dan rasa malu di wajah Long Tiantian menghilang seketika, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia memandang Long Baur dan berkata, "Saya harap saya bisa memukul tendonnya dan merobek tulangnya." Long Tiantian sama sekali tidak berpura-pura menjadi seperti ini. Memang benar, ketika hal ini disebutkan, niat membunuh Long Tiantian mulai melonjak. Soal tunangannya itu membuatnya patah hati. Setelah beberapa saat, Long Tiantian berjalan keluar. Dari kejauhan, dia melihat Lu Yun menghadap rekan-rekan muridnya dengan ekspresi garang. Sekarang rekan-rekan muridnya sedang berbaring atau mendukungnya. Jelas sekali orang-orang ini terluka. Dan semua ini disebabkan oleh Lu Yun. Long Tiantian hanya merasa hatinya dipenuhi kepanikan. Tapi saat dia keluar dengan pedangnya, Peng Dong juga melihatnya. Dahi, wajah Peng Dong hanya menunjukkan kegembiraan, namun detik berikutnya, bibirnya menggeliat dengan keras. Setelah menyodok Lu Yun, dia berkata, saudara Lu, lihat. Bukankah ini Long Tiantian? Benarkan, Lu Yun juga melirik Long Tiantian. Hanya melihat ke arah saat ini, saya melihat Long Tiantian berjalan ke arah ini dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan terlihat sedikit jelek. Biarkan aku pergi, kapan dia tahu cara menggunakan pedang. Dan itu sangat keren. Tak perlu dikatakan lagi, Long Tiantian memang sangat lancang ketika dia berjalan dengan pedang di tangan, tetapi dinginnya matanya membuat orang sangat tidak nyaman. Tapi sesaat kemudian, Lu Yun melihat orang di belakang Long Tiantian, dan dalam sekejap, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Orang di belakang Long Tiantian adalah Long Baur. Pada saat ini, Long Baur meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang segala sesuatu di depannya seperti seorang guru hebat. Ketika murid luar itu melihat Long Tiantian, mata mereka bersinar terang. Rekan-rekan senior ini telah melihat betapa cepatnya Long Tiantian belajar. Sangat kuat, jika Tiantian mengambil tindakan, anak ini akan mati. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Haha, sebentar lagi dia harus berlutut dan memohon agar kita tidak membiarkan dia mati. Pada saat ini, saudara laki-laki dan perempuan Long Tiantian semua lupa bahwa mereka terluka, dan mereka semua sangat bersemangat. Dan Long Baur juga memandang Long Tiantian dengan puas. Tampaknya cuci otak Long Tiantian tidak sia-sia. Saat ini, yang ada hanya kemarahan Long Tiantian. Peng Dong menyodok Lu Yun, saudara Lu, apa yang kamu lakukan? Meskipun Long Tiantian memang salah satu yang tampan saat ini, dengan sikapnya yang seperti raja, tatapannya yang dingin dan penuh kebencian ditujukan pada mereka. Lu Yun berkata, seseorang mencuci otaknya. Mungkin semacam pemikiran telah ditanamkan dalam dirinya. Sekarang Long Tiantian menganggap kita sebagai musuh. Dahi, Peng Dong tidak bisa berkata apa-apa. Bukan. Anggap mereka musuh. Namun, pikiran Peng Dong bergerak sedikit, dan ketika dia melihat Lu Yun tidak terlihat gugup sama sekali, dia tahu bahwa Lu Yun mungkin punya cara untuk menyelesaikannya. Jadi dia bertanya karena penasaran, bisakah dia diselamatkan? Lu Yun memutar matanya ke arahnya, apakah menurutmu aku seorang pekerja? Peng Dong dengan cepat menggaruk kepalanya, saya tidak mengatakan itu. Long Baur adalah seorang master. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan secara alami memiliki telinga yang sangat baik. Tentu saja dia mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan di sini. Lalu, sudut mulutnya bergerak sedikit. Menghadapi situasi ini, seharusnya anak ini panik. Kenapa dia masih bisa bercanda dengan Peng Dong? Mungkinkah dia benar-benar punya strategi untuk mengatasinya? Selain itu, mata-mata kuil Shenzong selalu terkenal di seluruh dunia, dan informasi yang mereka intip umumnya tidak ada kesalahan. Namun kali ini, mereka sering gagal. Pertama, dikatakan bahwa Lu Yun tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini salah. Belakangan, laporan detektif mengatakan bahwa Lu Yun mengandalkan pedang 9 naga untuk mengejutkan dunia, tetapi hasilnya juga salah. Setelah masuk, murid tertuanya menjadi sangat marah hingga dia muntah darah dan mati hanya karena beberapa patah kata. Tindakan Lu Yun membuat gerbang luar kuil Shenzong kehilangan muka. Dan dia, Long Baur, adalah tetua utama dari gerbang luar kuil Shenzong. Jika masalah ini terus berlanjut, wajah apa yang akan dia miliki? Memikirkan hal itu, dia merasa kesal. Namun segera, dia mengarahkan pandangannya pada Long Tiantian lagi. Hehe, Long Tiantian pasti akan menghasilkan semua uang untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Long Tiantian tidak bisa,
Bahkan jika Long Tiantian benar-benar mati dalam pertempuran itu, Lu Yun pasti akan marah. Saat dia marah, bukankah kutukan yang ada padanya akan terbangun? Pada saat itu, Lu Yun pasti tidak akan mampu membuat gelombang apapun di kuil Sensong. Sayang sekali saya tidak merasakan detak jantung saya selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, dia merasakan nikmatnya memiliki murid magang yang setia dan cakap. Namun, dibandingkan dengan reputasinya sendiri, nyawa Long Tiantian sebenarnya bukan apa-apa. Sayang sekali, tapi dia tidak bisa kehilangan muka. Mengumpulkan pikirannya, dia mengalihkan perhatiannya ke Long Tiantian lagi. Long Tiantian telah tiba di depan Lu Yun dan Peng Dong. Dia menatap Lu Yun dengan dingin dan berkata, "Lu Yun, apakah kamu yang membunuh tunanganku? Aku sudah lama menunggumu." Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Dari mana kamu mendapatkan tunanganmu? Apakah kamu tidak menyukaiku?" Tanpa diduga, begitu Lu Yun selesai berbicara, orang-orang di luar pintu mulai mengutuk, sungguh tidak tahu malu. Beraninya dia mengatakan ini, malu, sayang sekali. Bodoh, mereka berteriak pada Lu Yun. Faktanya, alasan mengapa mereka tidak bahagia saat ini bukan hanya karena kekalahan mereka. Alasan lain yang sangat penting adalah jarangnya melihat murid perempuan di antara murid-murid kita. Terutama murid perempuan yang cantik. Long Tiantian sangat mampu. Siapa yang tidak ingin mengejar hal itu? Jadi ketika Lu Yun mengatakan ini, mereka semua mulai menghinanya. Tapi Lu Yun mengabaikan hinaan dari orang-orang itu. Dia masih menatap Long Tiantian sambil tersenyum. Hal-hal itu dituangkan ke dalam pikiran Long Tiantian, dan dia masih bisa merasakan hatinya sakit. Bukan saja Lu Yun tidak bertobat, tetapi dia menggunakan kata-kata seperti itu untuk merangsangnya, yang merupakan penghinaan baginya. Dia hanya menggigit bibir merahnya dan memegang erat gagang pedang dengan jari rampingnya, tapi tangannya gemetar. Dua garis air mata panas mengalir di sudut matanya. Saat Long Tiantian menangis, sungguh memilukan. Peng Dong hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta Lu Yun berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Tapi Lu Yun sama sekali tidak menganggapnya serius dan mengangkat bahu, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Lihat, kenapa kamu masih menangis? Lu Yun, aku akan membunuhmu." Long Tiantian meraung, mengangkat pedangnya dan terbang seperti peri. Ini adalah bentuk ketiga dari teknik pedang segel batu yang diajarkan oleh Long Baur kepada Long Tiantian, tarian Phoenix untuk 9 surga. Saat dia menarikan pedangnya, cahaya kemasan beriak di sekelilingnya dan pakaiannya terbang. Gerakan ini terlihat lembut, namun sebenarnya menakutkan. Pada saat ini, batu bata dan batu di tanah mengeluarkan suara, dan perlahan-lahan terbang dari tanah. Peng Dong tidak tahu bagaimana rasanya, hal itu membuatnya merasa sedikit berdebar-debar, dan tubuhnya serasa terbang. Namun ketika dia melihat kakinya, dia menemukan bahwa tubuhnya masih tergeletak di tanah. Namun perasaan itu semakin kuat dan kuat. Dia buru-buru berkata kepada Lu Yun, "Saudara Lu, ada yang tidak beres. Tubuhku, mengapa tubuhku akan terbang?" Lu Yun sedikit mengernyit. Bukan karena Peng Dong akan terbang, tetapi esensinya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi Long Baur sangat bersemangat. Meskipun dia adalah master dan master sekte dalam kuil Sensong, bahkan dia tidak dapat mencapai efek ini menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang segel batu, tarian Phoenix untuk 9 surga. Feng Wu Jiutian menyerang jiwa. Setelah gerakan dilakukan, jiwa yang terkena Feng Wu Jiutian akan setengah terkena dampak dari Dewa Api Phoenix dan langsung roboh. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang seperti itu di dunia. Namun, saat dia menggunakan jurus ini sendiri, dia akan menjadi jauh lebih lemah. Bahkan jika dia tidak lagi berada di tengah lingkaran sihir dan tidak diserang oleh Long Tiantian, dia bisa merasakan tubuhnya perlahan melayang. Meskipun perasaan ini sangat lemah, namun mampu mencapai level ini menunjukkan bahwa pencapaian Long Tiantian di bidang ini jauh lebih dalam daripada miliknya. Kuncinya Long Tiantian adalah seorang pemula. Haha, dengan murid seperti itu, Lu Yun akan mati jika dia memikirkannya. Mungkin Feng Wu Jiutian tidak bisa membunuhnya, tapi dengan beberapa gerakan lagi, Lu Yun akan mati meski dia bertubuh besi. Namun, Lu Yun tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Peng Dong. Dengan gerakan sederhana seperti itu, jiwa Peng Dong yang hendak ditarik keluar perlahan-lahan menetap di dalam tubuhnya. Panggilan. Peng Dong menelan seteguk besar air liur dan bertanya pada Lu Yun, "Saudara Lu, gerakan apa ini?" Lu Yun berkata, "Langkah ketiga dari teknik pedang segel batu, tarian Phoenix di 9 surga, adalah gerakan yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa." Dahi, menyerang jiwa. Bukankah jika dipukul, jiwamu akan hancur? Lu Yun mengangguk dan berkata, "Ya, jiwa akan terbang dan menghilang sepenuhnya." Long Baur tertawa bangga, tapi saat Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya menegang. Teknik pedang segel batu adalah teknik rahasia kuno. Kemudian 3000 tahun yang lalu, selama Perang Yin Yang, Raja Guzun, yang memiliki teknik pedang segel batu, harus membekukan dirinya sendiri untuk menekan makhluk spiritual di dunia bawah. Dan karena dia tidak memiliki murid langsung ketika dia meninggal, gulungan kunonya menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh semua kekuatan di dunia. Karena orang-orang di seluruh dunia mengambil dokumen ini, gulungan kuno ini telah menjadi sebuah fragmen. Separuhnya kemudian jatuh ke tangan kuil Sensong, dan separuh sisanya menghilang. Dikatakan bahwa itu dihancurkan oleh api perang.
Karena teknik rahasia ini sulit untuk dipraktikkan, orang seperti dia yang berbakat di bidang ini memerlukan pelatihan puluhan tahun. Tapi sekarang, kecuali Kuil Senzong, tidak ada lagi yang mengetahui teknik pedang segel batu. Bagaimana Lu Yun ini bisa tahu? Dia tidak tahu. Saraf yang baru saja dia rileks tiba-tiba menjadi tegang kembali. Melihat bahwa Lu Yun tahu bahwa ilmu pedang ini adalah salah satunya, dan ekspresinya begitu tenang, seolah-olah dia bisa menyelesaikan krisis ini. Dengan dua item ini, Long Baur merasa gugup. Terlebih lagi, setelah Lu Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba menyeringai lagi. Peng Dong juga sedikit bingung, "Kakak Lu, kenapa kamu tertawa?" Lu Yun berkata, "Gadis ini sangat kuat. Kami baru keluar dari klan naga untuk waktu yang lama, dan dia baru berada di sini selama sekitar 7 hari. Dia telah mempelajari keterampilan pedang segel batu ini dengan sangat baik. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi dia masih cukup baik. Apakah kamu punya bakat untuk berlatih ini?" Dengan adanya Lu Yun di sini, Peng Dong tidak perlu takut. Hanya saja dia belum pernah mendengar tentang teknik pedang segel batu ini. Tapi melihat Lu Yun hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan banyak hal, dia tidak bertanya lagi. Long Tiantian sedang berkonsentrasi pada ilmu pedangnya, dan tentu saja dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lu Yun. Ketika keterampilan pedangnya disempurnakan, dia berteriak, "Kebangkitan!" Mata Long Baur juga melebar, dia ingin melihat apakah jiwa Lu Yun akan ditarik keluar setelah murid hebatnya menggunakan kebangkitan jiwa. Namun, tak lama kemudian, mereka semua tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Karena sekarang Lu Yun sepertinya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tak hanya itu, ia juga memasang senyuman lucu di wajahnya. Berdengung, seluruh penonton terkejut hingga terdiam, dan tidak ada yang bisa berbicara. Long Baur adalah orang yang paling mengetahui teknik pedang segel batu. Dia telah berlatih ilmu pedang semacam ini selama beberapa dekade. Meskipun ilmu pedang segel batunya belum mencapai tingkat puncak, ada beberapa hal yang bisa dia lihat. Sejauh mana ilmu pedang ini telah dipraktekkan, dia akan mengetahui semuanya selama itu ditunjukkan di depan matanya. Adapun level Long Tiantian saat ini, tidak mungkin orang biasa menolaknya. Bahkan jika dia, Long Baur, menghadapi ilmu pedang semacam ini, dia takut bahkan jika dia selamat, dia akan terluka parah. Di mana Lu Yun? Bukan saja dia tidak terluka sama sekali, tapi dia tetap terlihat ceria dan tersenyum. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menerima dampak apapun sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan pria tangguh, jadi kenapa tidak terjadi apa-apa? Mengapa? Tidak hanya Long Baur dan murid-muridnya yang duduk, tetapi Long Tiantian juga tercengang dan memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Dia menatap Lu Yun dengan tidak percaya, lalu melihat tangannya. Dia tidak percaya. Tepat ketika perhatiannya teralihkan, Lu Yun angkat bicara, "Apakah mereka memberitahumu bahwa aku mengejarmu? Apakah itu semacam tunangan virtual yang juga aku ciptakan ketika aku mengejarmu?" Ketika Long Baur mendengar pertanyaan Lu Yun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berteriak pada Lu Yun dengan tegas, "Diam." Ketika Lu Yun mendengar omelannya, dia segera menoleh ke arah lelaki tua itu. Kemudian Lu Yun mencibir, "Apakah kamu takut aku akan membocorkannya?" Orang tua itu bermain dengan cara yang sangat jahat, bukan? Peng Dong segera mengikutinya dan berkata dengan sinis, "Cek, cek, cek, betapa tidak tahu malunya, sekelompok anak muda, menjijikkan, menjijikkan." Saat Peng Dong sedang berbicara, ia sengaja membuat gerakan muntah. Long Baur belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan pupil matanya menyusut drastis. Setelah itu, dia tiba-tiba berkata kepada Long Tiantian, "Tiantian, mundurlah, saya pribadi akan membuat mereka menghilang." Long Tiantian masih ingin menolak. Dia ingin membalaskan dendam tunangannya yang tidak ada sama sekali. Tapi Long Baur memarahi, "Kembalilah." Suara ini merupakan perintah sekaligus teguran. Long Tiantian sekarang sangat menghormati Long Baur, jadi setelah Long Baur memarahinya, meskipun dia masih merasa sangat tidak nyaman, dia tetap menerima perintah tersebut. Lu Yun menahan Long Tiantian karena Long Tiantian tidak bersalah. Dia baru saja dikendalikan. Ditambah lagi, mereka berteman. Lu Yun memperlakukan Long Tiantian sebagai saudara perempuannya. Selain itu, jika bukan karena pengingat Long Tiantian, Lu Yun masih tidak dapat menekan sifat iblisnya. Terlepas dari emosi atau alasannya, Lu Yun tidak akan melakukan apapun pada Long Tiantian. Tapi Long Baur ini berbeda. Dia hanya meminta masalah. Jadi pada saat ini, ada sedikit ejekan di mata Lu Yun. Karena dia ingin datang, biarkan dia menghilang. Long Baur jelas juga melihat penghinaan Lu Yun padanya. Bagaimanapun, dia juga seseorang yang diatur oleh sekte dalam Kuil Senzong. Kuil Senzong memainkan peran penting di seluruh klan naga dan bahkan seluruh benua. Terutama master dari sekte dalam seperti mereka, setelah mereka keluar, mereka akan memiliki status seperti kaisar dimanapun. Tidak apa-apa jika Lu Yun tidak menghormatinya dengan patuh, tapi sekarang dia benar-benar berani memandangnya dengan jijik. Ini sungguh tak tertahankan, jadi dia berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya langsung menyerang Lu Yun seperti bola meriam. Jurus yang dia gunakan sekarang disebut Buffalo Crash into the Mountain. Tidak ada yang istimewa dari gerakan ini. Kemenangannya terletak pada dampaknya yang kuat. Alasan mengapa Long Baur ingin menggunakan trik ini daripada teknik lain adalah karena dia ingin melihat terlebih dahulu seberapa kuat Lu Yun ini.
Dia harus menggunakan gerakan-gerakan indah itu, dan jika Lu Yun mengetahui beberapa di antaranya, akan memalukan baginya, seorang master, jika gagal. Paling tidak, dia akan memberikan pukulan serius pada Lu Yun. Tapi penguasa kuil Shenzong tetaplah seorang master. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengambil tindakan, tetapi jika mereka melakukannya, kekuatannya sama besarnya dengan gemuruh gunung dan tsunami. Lu Yun sudah lama tidak merasakan krisis. Kecuali ketika Lu Yun merasakan penindasan yang sangat besar ketika berhadapan dengan pedang Dewa Naga Kuno dan roh pedang Jiulong Sengdao, sekarang adalah satu-satunya saat dia merasakan tekanan sedang. Tentu saja ini terbatas pada tekanan sedang. Lalu Lu Yun membuang senyum main-mainnya. Dia hanya melompat lebih dalam dan tidak bertabrakan dengan Bison Longbaur. Bagus, tapi hanya karena persembunyian Lu Yun, para murid mulai bertepuk tangan dan bersorak. Mereka mengira Lu Yun menghindar karena dia takut pada tuannya. Anda harus tahu bahwa tindakan Lu Yun barusan adalah tamparan di wajah murid luar kuil Shenzong. Kuil Shenzong awalnya merupakan tempat dengan diferensiasi kelas yang serius. Murid-murid dalam sepenuhnya memandang rendah murid-murid luar mereka. Orang-orang di sekte luar ini melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan setiap hari. Selain melayani murid sekte dalam, mereka juga perlu mengumpulkan intelijen dan membutuhkan pelatihan. Akibatnya, sekte dalam hanya mengejek mereka tanpa henti. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman setiap hari. Ketika Lu Yun masuk ke sekte luar kali ini, sekte dalam bahkan tidak mengatur seorang murid. Saya hanya berpikir mereka malu dan bahkan tidak mau repot-repot melakukan kontak dengan mereka. Bahkan para murid sekte dalam ini sering mengatakan bahwa mereka berharap sekte luar akan langsung menghilang agar tidak merusak pemandangan. Hal ini membuat para murid luar sangat terhina. Hari ini mereka awalnya ingin membuktikan kekuatan mereka, membuktikan bahwa sekte luar tidak lebih buruk dari mereka, dan merasa bangga. Akibatnya, sebelum perasaan bangga ini muncul, dia kehilangan muka. Pada saat ini, tuan mereka bergerak, dan Lu Yun segera mengelak. Bukankah ini karena dia takut? Tidak bisakah mereka bersorak gembira? Long Baur juga merasa sedikit bangga. Ketika dia mendengar murid-muridnya mulai bersorak, dia benar-benar mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Saya sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam pertarungan sebenarnya, tapi sekarang sepertinya saya masih menjadi harta karun. Dia masih bisa bangkit. Setelah Lu Yun mendarat, sudut mulutnya bergerak-gerak. Sudut mulutnya bergerak-gerak bukan karena ketakutan, bukan juga karena kekuatan lawan. Tapi dia tiba-tiba merasa bahwa semua orang di kuil Shenzong begitu pandai pamer. Apakah dia kalah jika menghindarinya? Tidak. Apakah dia bersembunyi karena dia takut? Tidak. Tetapi orang-orang di kuil Shenzong ini sepertinya mengira dia telah kalah. Teman baik, di dunia ini, mungkinkah bersembunyi pun menjadi ketakutan? Bukankah ini dibenarkan? Apakah orang-orang ini terlalu pandai pamer? Namun, sudut mulut Lu Yun sedikit bergerak, yang tidak hanya membuat orang-orang ini merasa malu, tetapi juga membuat mereka semakin bangga. Karena sekarang mereka semakin merasa bahwa Lu Yun hanya pamer. Lu Yun, aku menyarankanmu untuk menyerah dan menerima pembunuhan kami secepat mungkin. Setidaknya kamu masih bisa menjaga seluruh tubuh atau semacamnya. Hanya saja tidak ada rasa malu untuk mati. Omong-omong, kamu juga seseorang yang pergi berperang di kuil Shenzong. Bahkan dengan ini, kamu masih sangat baik. Kamu tidak bisa mengalahkan tuan kami sama sekali. Jika kamu terus bertarung, itu hanya membuang-buang waktu saja. Saat ini, orang-orang ini merasa seperti dipukuli sampai mati. Semuanya luar biasa. Lu Yun sangat berisik hingga dia sakit kepala, lalu dia berbalik dan berkata kepada orang-orang yang sombong ini, tuanmu sangat hebat, mengapa dia mengajarimu sampah? Pernyataan ini sangat menyentuh hati. Tiba-tiba, murid-murid yang sombong itu terdiam. Wajah mereka masing-masing memerah. Sampah. Sekte dalam mengatakan mereka adalah sampah, tetapi mereka menoleransinya. Sekarang mereka begitu bagus, mengapa orang awam mengatakan mereka sampah? Tapi bagaimana menanggapinya? Baru saja di depan Lu Yun, lusinan dari mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak mereka mengeluarkan uang, ini tetap merupakan implementasi yang mapan. Jadi sekarang mereka semua seperti makan lalat. Kuncinya adalah ketika Lu Yun mengatakan ini, dia tidak hanya menamparkan wajah mereka, tapi juga menamparkan wajah Long Baur. Long Baur ingin pamer, tapi kali ini dia gagal melakukannya. Kelopak matanya terus bergerak-gerak, kenapa Lu Yun bisa memiliki mulut yang begitu kejam? Jika dia mengatakan sebaliknya, semua muridnya akan dikalahkan, bahkan Zhang Jing dan Long Tiantian, dua orang yang paling dia banggakan, akan dikalahkan. Ada juga murid tertuanya yang bisa begitu marah hingga hanya mengucapkan beberapa patah kata. Adapun puluhan orang lainnya bahkan lebih cacat lagi. Berapa umurnya ketika dia keluar untuk mencari Long Tiantian? Bahkan tidak ada satu orang pun yang baik-baik saja. Dia ingin mengatakan bahwa Lu Yun terlalu kuat, yang menyebabkan hasil ini, dan dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras lagi. Dia sekarang adalah Zubaji, bercermin dan bukan manusia. Lu Yun hanya menatapnya sambil tersenyum. Orang tua, menurutmu aku benar. Meskipun Lu Yun ada di sini, dia tetap tidak lupa membuat lelucon. Long Baur mendengus dingin, mencari kematian. Ledakan. Dia melompat dalam-dalam dan memukul Lu Yun Gai dengan telapak tangan Maitreya. Telapak tangan Buddha emas besar mengembun di udara, menyebabkan debu di tanah beterbangan.
Dia sangat kesal. Lu Yun ini terlalu tidak menghormati dia dan harus dibunuh. Ini adalah harga menertawakannya. Saat ini, dia masih merasa Lu Yun menghindarinya karena dia hanya takut padanya. Apa yang Long Baur tidak ketahui adalah bahwa Lu Yun telah mengetahui semua teknik dan koneksi yang dia gunakan. Terlebih lagi, jurus telapak Maitreya miliknya memang sangat mengintimidasi orang lain, namun sedikit kalah dengan Lu Yun. Ledakan. Saat telapak tangan Maitreya menutupi kepala Lu Yun, semua batu bata dan batu di tanah runtuh, menciptakan lubang yang sangat dalam. Tapi melihat kembali ke arah Lu Yun, pakaiannya masih bersih dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Melirik Long Baur, Lu Yun berkata dengan ringan, itu saja. Mundur. Sambil mengatakan ini, Lu Yun sudah mengangkat tinjunya dan meninju bagian atas kepalanya. Gemuruh. Long Baur terguncang oleh kekuatan pukulan ini dan jatuh ke tanah. Saat dia mendarat, dia mundur beberapa langkah. Tentu saja, jika itu orang lain, pukulan Lu Yun akan cukup untuk membunuh orang itu. Berkat Long Baur sebagai seorang master, dia hanya mundur beberapa langkah tanpa kehilangan nyawanya. Tapi saat ini, dia juga dikejutkan oleh kekuatan batin Lu Yun yang dalam. Meskipun dia tidak dianggap sebagai orang kuat di sekte dalam, dia bisa disebut master di sekte luar. Lu Yun ini sebenarnya mampu memukul mundurnya dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti kekuatannya juga mendapat tempat di sekte dalam? Terlebih lagi, jelas sekali bahwa Lu Yun tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Lebih penting lagi, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang digunakan Lu Yun. Dia hanya menatap Lu Yun. Faktanya, murid-muridnya juga sedikit tercengang. Tuan mereka tidak menjatuhkan Lu Yun. Jadi apa maksud Lu Yun saat dia melompat tadi? Dia tidak perlu takut, tetapi pada saat ini, wajah masing-masing murid menjadi merah. Pada saat ini, apalagi murid-murid batin menertawakan mereka, bahkan mereka sendiri pun merasa tersipu. Apakah mereka benar-benar tidak kompeten? Oh sial! Benarkah apa yang dikatakan para murid batiniah ketika mereka menertawakan mereka? Brengsek, mereka jelas berpikir bahwa mereka semua jenius, jadi mengapa mereka sekarang? Ketika Lu Yun melihat Long Baur menatapnya, dia juga menarik tangannya. Lalu, dia berkata dengan ringan, orang tua, aku tidak datang ke sini hanya untuk melawanmu. Apakah kamu mengerti? Sudah kubilang, aku datang untuk beribadah di kuil Shenzong, untuk menyelesaikan masalah Long Tiantian, dan kemudian membawaku menemui sesepuh sekte dalammu. Tidak ada yang lain, bagaimana? Faktanya, Lu Yun sama sekali tidak ingin bertengkar dengan mereka. Bukankah menyenangkan bersikap baik? Selain itu, dia masih memiliki kutukan pada dirinya, jadi prioritas utamanya adalah pergi ke negeri Jeoyu untuk menyelesaikan kutukan pada dirinya. Tapi terlalu berlebihan bagi orang-orang seperti kuil Shenzong untuk bermain disko di dalam lubang. Tanpa diduga, saat Lu Yun selesai berbicara, Long Baur tiba-tiba tertawa liar. Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik. Lu Yun mengangkat alisnya. Dia mendapat firasat bahwa Long Baur akan segera melakukan sesuatu yang buruk. Benar saja, saat Lu Yun merasakan hal ini, Long Baur menatap Long Tiantian. Tiantian, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam tunanganmu? Lihatlah pria ini, dia berbicara dengan sangat manis dan sangat menjijikkan. Aku akan memberimu perintah sekarang. Kamu dan aku akan membunuhnya bersama-sama. Jika kita tidak bisa membunuhnya dalam 3-5 ronde, aku akan bunuh diri dan kamu juga akan bunuh diri. Naga Tiantian saat ini telah dijinakkan dan sangat keras kepala. Long Baur mengatakan ini, dan Long Tiantian langsung setuju. Wajah Lu Yun tiba-tiba berubah jelek. Apa yang dimaksud dengan Long Baur? Jelas sekali dia sengaja membuat mereka jijik. Long Tiantian sangat keras kepala sekarang, jika dia gagal, dia pasti akan bunuh diri. Jika Long Tiantian mati, Lu Yun pasti akan menjadi gila. Metode bermain orang ini agak tinggi. Namun sayang sempoannya berbunyi, namun ia tidak mengetahui bahwa selain mampu bertarung, Lu Yun juga memiliki kemampuan yang sangat menakutkan yaitu keterampilan medis. Baru saja, Lu Yun memintanya untuk membuka ingatan Long Tiantian dan menghilangkan pikiran di tubuh Long Tiantian, hanya karena dia tidak ingin bertengkar dengan kuil Shenzong sekarang. Tapi para idiot dari kuil Shenzong ini benar-benar membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan sebaik ini. Lu Yun tidak mau repot-repot berbicara omong kosong kepada mereka. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak langsung dari tubuhnya. Saat dia melihatnya mengeluarkan jarum perak tadi, Long Baur tidak menyadari apa yang akan dia lakukan. Namun salah satu muridnya melihatnya dan langsung mengejeknya, cek, apakah kamu masih ingin berpura-pura menjadi dewa pengobatan? Kekuatan luar biasa apa yang bisa kamu miliki? Kamu bisa memasang apa saja. Haha, masih mau bilang bisa membangun rumah dan dapur. Bodoh. Cek, berhentilah berpura-pura, kamu harus memamerkan keahlianmu sekarang dan mari kita lihat. Benar, menurutku kamu tidak memiliki kemampuan ini. Nak, aku benar-benar ingin menasihatimu, jangan konyol. Jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, kamu akan mati. Lagi pula, kamu menyakiti tunangan Tiantian, kenapa kamu berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Tiantian, dia jelas ingin menyakitimu. Sekelompok besar orang mengobrol tanpa henti. Ekspresi Long Tiantian menjadi semakin jelek. Peng Dong menghentakkan kakinya dengan marah dan mengumpat, tutup mulutmu yang bau.
Kalian semua sangat menjijikkan. Bagaimana kalian bisa memulai pertengkaran jika kalian tidak memiliki cukup keterampilan? Kalau kamu punya kemampuan, kenapa kamu tidak mencoba bersaing denganku, kakak Lu? Hehe, menurutku kamu tidak punya nyali. Peng Dong juga pandai bicara. Beberapa kata ini membuat mata para murid bersinar seperti bintang dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Peng Dong terasa seperti cermin. Orang-orang ini sedang panik sekarang. Sumber bau mulut mereka adalah Lu Yun lebih menakutkan dari mereka. Mereka, murid luar, hanya bisa digosok oleh murid dalam. Mereka ingin pamer, tapi bukannya berpura-pura, mereka malah ditampar wajahnya. Kuncinya adalah tamparan itu begitu keras di wajah mereka sehingga mereka tidak bisa menghindarinya, sehingga mereka hanya bisa berdiri di sana dengan kaget. Murid-murid itu segera mengertakkan gigi dan mulai berbicara lagi, namun sebelum mereka membuka mulut, Peng Dong melanjutkan, "Hei, jika kamu diganggu oleh saya, bisakah kamu mengalahkan saya? Hei, ayolah kalau bisa. Kalau tidak bisa, diam saja." "Kamu," seorang murid menunjuk ke arah Peng Dong dengan marah, terlihat seperti dia sangat marah hingga ingin mencabik-cabik Peng Dong. "Apa yang kamu lakukan? Apakah giliranmu untuk berbicara?" Tapi sebelum pria itu bisa berkata apa-apa, Peng Dong menjadi lebih energi dan memarahinya dengan marah. Belum lagi Peng Dong memang seorang tuan muda, dan omelan ini penuh aura. Meskipun dia hanya anggota klan Dapeng, klan naga seharusnya lebih unggul darinya, tetapi setelah mengikuti Lu Yun untuk waktu yang lama, dia telah mempelajari keterampilan dan auranya sekarang. Apakah para jenderal yang kalah ini berani memanggilnya keluar? Lalu kenapa mereka tidak mengenal orang tuanya? Memotong. Pada saat ini, dia menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tentu saja, orang-orang seperti klan naga pantas mendapatkannya. Siapakah raja yang bersikeras untuk berbicara?